Para pionir sekarang lagi sedikit berbahagia ya, karena tanda-tanda kepastian open mainnet sudah dimunculkan oleh core team. Nah, dari mana Bang Tony kok bisa ngomong gitu? Ya cek saja ya di beranda kalian masing-masing ya. Dari akun Pi Network ini menunjukkan bahwa update terkini mengenai open network. Ingat ya, open network sama open mainnet beda ya, tapi ya setidaknya ada kejelasan ya kan begitu. Nah, kita baca dulu ya, ini yang di-share di grup-grup ya. Para pelopor, kami telah mencapai lebih dari 18 juta pionir yang telah melakukan KYC dan lebih dari 8 juta pionir yang telah bermigrasi ke mainnet. Berkat peningkatan kecepatan utama baru-baru ini, aplikasi KYC dan migrasi mainnet diproses lebih cepat dari sebelumnya, yaitu hampir 200.000 pionir yang telah bermigrasi pada hari terakhir. Ini berarti Open Network dapat diluncurkan sesegera mungkin pada Q1 2025, sekaligus memperkecil kesenjangan antara pionir yang telah melakukan KYC dan yang telah bermigrasi ke mainnet demi inklusivitas dan stabilitas ekosistem di Open Network. Nah, di sini yang pertanyakan kapan Q1 2025 ini? Nah, di situ ada yang mengatakan menurut yang ngirim ini ya antara Januari, Februari dan Maret. Nah, gitu ya. Jadi bukan akhir tahun pas 31 Desember. Tapi ya gak ada yang tahu lagi ya. Cuma memang open network atau open mainnet ini memang ditunggu-tunggu ya. Kalau saya sih yang jelas open network mau open mainnet dulu, yang penting segera mungkin gitu loh ya. Kalau memang ini benar-benar proyek yang sip ya, proyek yang tidak terus-menerus ya mem-PHP-kan para pionirnya gitu ya. Ya meskipun nantinya cuma open network aja gak masalah gitu ya. Nanti kedepannya gitu loh. Jadi setidaknya para pionir ini kayak ya nungguin tiap tahun ya kan, open mainnet gagal lagi, open mainnet mundur lagi, undur terus saja gitu ya. Jadi ayo core team ya, segeralah open network aja dulu gitu loh ya. Masalah harga itu belakangan dulu lah, yang penting open network kejelasannya dulu gitu loh ya. Kalau memang proyek ini benar-benar mantap, nah kan begitu ya. Nah, jadi semakin ya mendekatnya open network ini ya, info open mainnet semakin dekat, yaitu nganggep aja lah beberapa bulan lagi ya. Karena kalau di 31 Desember ya, yang sesuai yang kemarin-kemarin kayaknya masih belum pasti itu ya. Dan sulit juga ya. Jadi masih butuh waktu beberapa bulan lagi. Ya gak tahu lagi kalau di channel sebelah kan udah menjamin dan udah memastikan open network ke 31 Desember. Core team itu lagi tahun baruan ya. Bercanda. Nah, nih isu-isu yang sangat santer sekali yang terjadi di Pi Network ini kalau udah mau open mainnet masalah harga ya. Semua situs, semua berita media itu nyorotinya nanti itu harganya berapa sih ini kan terobosan baru, teknologi baru dan lain-lain ya. Nah, ini ada ya dari grup Facebook ya, memang ada beberapa situs ya dari CoinGap ya, CoinGap ini ya, situs CoinGap yang dimana kita baca ya, positive news, harga Pi Network berpotensi naik 3 kali lipat. Nah, 3 kali lipatnya berapa? Kalau menurut para kaum GCV ya gak mungkin lah ya naik lagi 3 kali lipat ya, itu aja udah terlalu besar GCV ya. Menurut analisis teknikal terbaru dari CoinGap, pola pergerakan harga Pi Network mengindikasikan potensi lonjakan harga yang signifikan. Artikel tersebut menyebutkan bahwa harga Pi bisa naik hingga $180 dalam waktu dekat. Wah, apa yang menyebabkan optimisme ini? Adopsi teknologi Pi yang semakin luas, komunitas yang solid dan terus berkembang, ekosistem Pi yang terus tumbuh dengan aplikasi nyata. Masa depan cerah untuk pionir. Waduh, jangan ketinggalan perkembangan ini. Terus ikuti berita terbaru dan siapkan diri untuk open mainnet di akhir tahun 2024. CoinGap
ya salah satu situs perkoinan gitu ya. Jadi apa namanya, kenaikan harga 3 kali lipat ini kan nggak tahu ya, 180 dolar. Nah ya, jadi masih itulah ya, masih istilahnya masih oke lah ya, nggak terlalu tinggi-tinggi. Tapi ya kalau Anda anak buahnya Ojan ya, kaum GCV ya, pasti ini dinilai kecil gitu ya. Kalau bagi saya ini sudah sangat wow sekali ya kalau memang menjadi kenyataan begitu bos ya. Jadi kita tunggu ya, jangan euforia dulu ya. Nanti euforia itu kalau memang benar-benar open network ya, semuanya del. Nanti kita lihat ya, setelah open network ini dia bakalan listing di bursa dulu atau ngotot ya ke visi misinya mereka ya, menjadi mata uang digital. Nah kita tunggu aja dulu ya. Kalau ngotot menjadi mata uang digital, wah itu lebih lama lagi bos, lebih lama lagi lah buat dicairkan. Kalau saya sih listing di bursa, harga lumayan, udah jual lah. Kalau saya terserah kalau Anda ya. Ya, jadi kan jelas ya, listing di bursa ya, harga lumayan, jual, udah selesai. Setelah itu mau nyesel mau enggak, gak ada urusan ya. Ya, jadi apa namanya, di situ masalah harga ini kan, Pi Network ini nggak ada yang memberitakan harganya kecil, nggak ada, harganya tinggi-tinggi beneran ya. Mungkin saking istimewanya para pioniersnya ini ya. Nah ini ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan nih. Jika satu Pi sesuai harga GCV 314159 dan yang mau jual Pi ada 10 juta orang, exchanger mana yang mau bayar? Nah, jangan tanya ke saya Bang Ibrahim Musa ini ya. Jangan jawaban Pi adalah uang yang nggak perlu difiatkan loh ya. Kenyataannya kan kita akan memfiatkan Pi. Nah, ya. Jadi banyak di situ ya para kaum GCV itu yang selalu meyakini Pi ini mata uang digital, jadi nggak perlu difiatkan. Ya gimana ya? Gimana kita mau beli-beli ya kalau nggak difiatkan? Uang yang beredar di dunia adalah 1,2 juta triliun. Wah, kalau Pi yang ditambang 10% difiatkan, apa mampu uang dunia memenuhinya? Nah, itu pertanyaan yang khusus kaum GCV yang bisa menjawabnya itu, Bolo. Ya, kalau saya mumet mikirin begini ya. Ayo jawab para kaum GCV dan ahli Pi Network, ahli teknologi blockchain, Web3. Wah, gitu ya. Terserah lah ya. Ayo jawab nih pertanyaan dari Pak Ibrahim Musa ini. Nah, pasti ini para kaum GCV anak buahnya Ojan bisa jawab ini udah. Ya. Kalau yang bisa jawab ya, pertanyaan ini secara detail udah anak buahnya Ojan dah.